Assalamualaikum Pak, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek matematika kami. Perkenalkan, saya Immanuel Febian Farel Sitompul dengan NIM 197243777. Saya Kalika Riani Risti dengan NIM 197242220. Saya Nur Dan Izati saya Arif dengan NIM 197242263. Saya Muhammad Faras dengan NIM 197242999. Muhammad Reslo Hafiz dengan NIM 197242225. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan analisis dan asumsi dari kondisi. Yang pertama, kami berpikir permintaan barang adalah konstan dan teratur. Yang kedua, waktu pengiriman adalah konstan dan tidak mempengaruhi persediaan. Dan yang terakhir, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tidak berubah sepanjang periode. Next. Lalu untuk total biaya, kami menggunakan rumus biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan dan biaya produk. Lalu untuk mengetahui total biaya, kita perlu mencari nilai biaya pemesanan dan nilai biaya penyimpanan. Untuk selanjutnya biaya pemesanan atau kita asumsikan sebagai P. Jadi kita itu misalkan biaya ini rumus yaitu permintaan tahunan, mana permintaan atau tahunan bagi diper dengan jumlah barang tiap pesanan dan dikali dengan biaya tetap. Jadi jika permintaan tahunan itu sama dengan D, jumlah permintaan pesanan sama dengan Q dan biaya tetap sama dengan S, yang mana D dan S adalah suatu nilai yang konstan, sehingga nilai P atau biaya pemesanan yang tadinya itu adalah fungsi dari PQ, yang mana P biaya pemesanan dan Q adalah jumlah barang pesanan, yaitu D per Q dikali S. Untuk selanjutnya yaitu biaya penyimpanan yang kita asumsikan sebagai F. Dan misalkan biaya pemesanan ini F, sebelumnya kita itu memiliki rata-rata persediaan barang yang disimpan, yaitu Q per 2, seperti yang saya jelaskan tadi, Q per 2, kenapa dibagi 2? Karena persediaan yang mana itu persediaan itu selalu turun seiring dengan waktu, sehingga rata-ratanya adalah setengah dari jumlah pemesanan, sehingga rumus fungsinya itu F dalam kurung Q sama dengan Q per 2 dikali dengan A. Keterangannya itu adalah A adalah nilai biaya penyimpanan per unit per tahun dan nilainya merupakan nilai yang konstanta. Baik, Dikata yang selanjutnya dicoba. ialah biaya produk atau K. Biaya produk adalah harga unit produk dikali dengan jumlah barang. Jadi jika harga unit sama dengan R, maka K sama dengan R dikali Q. Karena R adalah konstanta dan K terpengaruh terhadap Q, maka K dalam kurung Q sama dengan R dikali Q. Karena pesanan tahunan nilai yang pasti dan konstan, sehingga untuk mencari nilai minimum dari total biaya, kita dapat mengabaikan nilai K dalam kurung Q. Sehingga dari analisis ini, rumus total biaya yaitu total biaya P dalam kurung Q ditambah F dalam kurung Q atau D per Q S plus Q per 2A. Nah, dikarenakan kita udah mendapatkan rumusnya, dan juga karena kita menginginkan nilai minimum dari total biaya, kita dapat menurunkan rumus yang kita dapatkan tadi terhadap Q. Namun, kita perlu perhatikan bahwa saat turunan pertama bernilai 0, itu menandakan nilai tersebut minimum atau nilai tersebut bisa maksimum. Sehingga nanti kita perlu memastikan dengan menggunakan turunan kedua. Saat turunan keduanya nilai yang kecil dari 0, maka itu menandakan nilainya maksimum. Sedangkan saat turunan kedua besar dari 0, itu menandakan nilai minimum. Oh, boleh ke atas sedikit? Nah, jadi untuk pertama kita mau melakukan turunan pertama, yaitu D per DQ dari D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali A. Saat kita turunkan, hasilnya akan menjadi min DS per Q kuadrat ditambah A per 2. Turun dikit. Lalu, dikarenakan turunan pertama harus kita samakan dengan 0, kita dapat menyederhanakannya menjadi min DS per Q kuadrat ditambah A per 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi DS per Q kuadrat dikali sama dengan A per 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 2 menjadi D dikali S dikali 2 per A sama dengan Q kuadrat. Sehingga dari persamaan ini kita mendapatkan nilai Q dengan rumus yaitu Q sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S per A.
Nah, dari soal kita mengetahui nilai D, S, dan A. Sehingga kita dapat melakukan substitusi dan akhirnya nilai Q sama dengan akar dari 2 dikali 2.400 dikali 11.250 per 600. Sehingga nilai Q sama dengan 300. Nah, kemudian kita tuh perlu untuk mengecek si turunan keduanya itu. Nah, kalau turunan keduanya bersifat positif, jadi fungsinya tuh konveks, dan itu tuh menandakan titik minimum lokal, dan kalau negatif jadinya titik maksimum lokal. Nah, setelah kita ngitung turunan kedua, itu tuh ini kita dapat nih 2 kali ds per Q pangkat 3. Nah, habis itu dari soal dan dari Q yang barusan kita temuin, kita substitusi ke 2 ds per Q pangkat 3 dan dapat jadi 2 kali 2.400 kali 11.250 dibagi 300 pangkat 3 itu tentu aja, pasti lebih dari 0. Dan karena dia positif, berarti Q sama dengan 300 itu menghasilkan nilai minimum. Nah, jadi kesimpulannya pemilik toko bakal pesan 300 pasang tiap pemesanan, dan berarti pemilik toko akan melakukan 8 kali pemesanan dalam 1 tahun. Jadi pemilik toko akan memesan kaos kaki sebanyak 8 kali dalam 1 tahun, dan tiap pesanan berjumlah 300 pasang. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.